Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ainul Fitra dengan NIM 2108205070. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan dan pemikiran para tokoh ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama yaitu kemunculan dan khalifah dinasti Umayyah di Andalusia. Yang pertama yaitu ada Abdurrahman. Kemunculan dinasti Umayyah di Andalusia secara spesifik dimulai dari lolosnya salah satu anggota keturunan Bani Umayyah bernama Abdurrahman dari kepungan pasukan Bani Abbasiyah yang berhasil melakukan revolusi berdarah, menumbangkan dan mengakhiri kekuasaan di dinasti Umayyah di Damaskus yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Abdurrahman berhasil bersembunyi dan berkelana dari satu daerah ke daerah lain seperti Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Akhirnya setelah 5 tahun berpetualang sampai di Septah pada tahun 755 Masehi dan kemudian menyeberang ke Andalusia. Di Andalusia, ia disambut oleh para pendukungnya dan kemudian berhasil menjadi amir dan penguasa di Andalusia. Pemikiran selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi dari Ibnu Hazm. Karyanya meliputi bidang hukum, logika, sejarah, etika, perbandingan agama, dan teologi. Beberapa pemikirannya yang terkenal dalam bidang ekonomi antara lain masalah sewa tanah dan kaitannya dengan pemerataan kesempatan. Sejalan dengan pendekatan zahiriyahnya, Ibnu Hazm mengemukakan konsep pemerataan kesempatan berusaha dalam istinbat hukumnya di bidang ekonomi, sehingga cenderung pada prinsip-prinsip ekonomi sosial Islami yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat banyak dan berlandaskan keadilan sosial dan keseimbangan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sebagian penulis kontemporer menyatakan sebagai perintis ekonomi sosialis yang Islami. Ibnu Hazm memiliki pemikiran dan kebijakan dalam instrumen jaminan sosial Islam. Dalam kajian ekonomi Islam, sarana untuk menjamin terlaksananya program jaminan sosial dapat dicapai melalui zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Zakat, menurut Ibnu Hazm, zakat menjadi instrumen dalam menanggulangi kemiskinan. Bila zakat ditunaikan secara bersama dan serentak, pada saat orang kaya yang enggan membayar zakat, maka negara wajib yang bertindak. Lalu ada pula pajak. Selain zakat, Ibnu Hazm juga sangat serius dengan faktor keadilan. Dalam masalah pajak 462, ia menegaskan bahwa pajak dikumpulkan dengan cara yang santun dan sesuai dengan tuntutan Islam. Pada masa Daulah Umayyah, di Andalusia, pajak dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan yang ditetapkan di desa dan diawasi oleh seorang kepala divisi amil. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Tufail. Ilmu ekonomi lahir dan berkembang dari raham filsafat, di mana keduanya ada hubungan yang sangat erat, sehingga mengkaji kaidah-kaidah dasar dalam berekonomi menjadi bagian dari filsafat, terutama yang terkait dengan filsafat moral atau etika. Sebab filsafat moral ini terkait langsung dengan kajian perilaku manusia. Di dalam filsafat ekonomi Islam, ruang lingkup pembahasan yang mendasar disebut dengan trilogi dasar atau akidah, syariat, dan akhlak. Sebagai seorang ahli filsafat, Ibnu Tufail mengajak dalam merealisasikan landasan dasar dalam berekonomi, di antaranya mewujudkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Untuk mensejahterakan manusia dan keadilan sosial, Ibnu Tufail mengemukakan 4 konsep. Yang pertama yaitu konsep ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan kemakmuran ekonomi suatu negara untuk kesejahteraan penduduknya. Lalu yang kedua yaitu konsep etika dalam ekonomi.
yaitu penentu moralitas manusia dilihat dari perilaku konsumsi seseorang. Lalu yang ketiga, konsep rasionalitas ekonomi. Konsep rasionalitas memiliki pandangan yang beragam, tetapi ada titik kesamaan yang bermuara pada kata kepuasan atau utility. Lalu yang terakhir yaitu konsep dasar ekonomi. Tujuan dasar ekonomi sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Tufail adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tidur, seks, dan oksigen, dan bukan pemenuhan hasrat keinginan sesuai dengan nafsu. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi termasuk ulama jenius yang hidup pada abad pertengahan. Terkait dengan pemikiran ekonomi, ia tidak merumuskan sebuah konsep umum dalam pemikiran ekonomi Islam sebagaimana ulama yang lain seperti Al-Syatibi. Tetapi Ibnu Rushdi menilai sebuah kegiatan ekonomi tersebut sah atau tidak sah, terpenuhi nilai-nilai keadilan atau tidak. Transaksi tersebut apakah berjalan sesuai dengan etika dalam Islam, dan apa saja kriteria transaksi tersebut boleh atau makruh. Nah, di dalam pemikiran ekonomi Islam pada masa Ibnu Rushdi yaitu ada qirad atau mudharabah. Qirad merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan yang tidak memiliki modal tapi mempunyai keahlian dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, dinamakan al-qirad karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebagian keuntungan. Sementara kata mudharabah berasal dari kata al-dharib, diartikan dengan memukul atau berjalan untuk berdagang atau berperang. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Imam Al-Syatibi. Imam Al-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan manusia dapat terwujud apabila 5 unsur dasar dalam kehidupan mampu dipelihara dan direalisasikan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian kerangka dasar maqasid beliau membagi menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat atau primer, hajiyat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Pemikiran Al-Syatibi dalam bidang ekonomi adalah kemampuan menghubungkan konsep maqasid ini dengan konsep kepemilikan harta, kebutuhan reproduksi, perpajakan, konsumsi, dan distribusi. Di dalam pemikiran ekonomi Al-Syatibi mempunyai 3 instrumen di mana konsep ini harus terrealisasikan. Yang pertama yaitu ada objek kepemilikan, pajak, dan kebutuhan produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi kesimpulan pemikiran dan kebijakan para tokoh ekonomi Islam di masa Bani Umayyah di Andalusia adalah masa Islam awal adalah era formasi atau pembentukan fondasi dasar pemikiran ekonomi Islam. Kemandirian pemikiran ekonomi bangsa Arab telah ada pada masa pra-Islam. Andalusia merupakan nama bagi semenanjung Iberia pada zaman kejayaan Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah yang dipimpin oleh mereka mengalami kemajuan perekonomian yang sangat banyak. Pada saat itu banyak sekali Baitul Mal yang cukup berperan, karena pada masa kepemimpinan mereka banyak sekali penaklukan yang dilakukannya. Dari arah barat, penaklukan dimulai dari Afrika Utara sampai dengan Andalusia. Kemudian dari arah timur, yaitu dimulai dari India sampai dengan perbatasan Cina, sehingga hal ini menghasilkan kebijakan dan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dari berbagai tokoh di Andalusia. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.